Banyak orang benci dengan Islam karena tidak tahu tentang hakikat apa? Islam. Banyak orang benci dengan sunnah karena tidak tahu hakikat apa? Sunnah, ya. Maka dikatakan pepatah an-nasu a'da'u ma jahilu, ya. Manusia itu adalah musuh, memusuhi apa yang dia tidak tahu. Manusia memusuhi apa yang dia tidak. Kalau dia tidak tahu, tidak kenal, maka tak sayang, ya. Maka dia musuhin. Maka di antara sebab seorang terhalang hidayah tidak mau belajar. Kalau dia belajar, dia mengetahui, mendalami, maka dia akan menyambut hidayah tersebut, ya. Alhamdulillah banyak kita dengar orang-orang non-muslim yang kemudian belajar Islam, ya. Kemudian akhirnya mengenal Islam melalui tulisan-tulisan, artikel-artikel. Akhirnya banyak di antara mereka yang masuk apa? Islam. Karena kalau yang mereka dengar, ya beda. Mereka mendengar Islam itu begini, begini, begini. Setelah mereka membaca, mereka berinteraksi dengan orang Islam, akhirnya banyak di antara mereka yang masuk Islam. Maka ini terkait kufur kepada Islam. Demikian juga terkait dengan sunnah, butuh belajar, ya. Banyak orang memusuhi ajaran-ajaran sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena tidak tahu, ya. Tidak tahu. Tapi kalau mereka duduk di majelis ilmu, mereka mempelajari, mereka mendengar, mereka menilai, ya, dengan hati yang bersih, maka banyak di antara mereka akhirnya senang dengan sunnah dan akhirnya mengikuti jalan sunnah. Maka di antara hal yang menghalangi seorang dari hidayah tidak mau mendengar, tidak mau belajar, tidak mau mengetahui. Ini adalah nau'un minal i'rad, salah satu bentuk berpaling dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Enggak mau, saya enggak mau hadir, saya enggak mau dengar, saya enggak mau baca sedikit pun, enggak mau, ya. Sehingga tetap memusuhi sesuatu yang dia tidak ketahui hakikatnya, ya. Padahal kalau dia tahu, dia akan nyaman di dalam kebenaran tersebut, ya. Makanya saya dulu aja waktu belum kenal sunnah, ya, saya malas sebenarnya, malas kan ada kajian di situ, ada di Jogja. Saya enggak mau, tapi ada seorang ikhwan yang sabar, dia bilang, ayo mas, kita ke sana. Enggak, ke sana aja loh. Dia paksa sampai saya merasa enggak enak, sampai saya harus duduk di kajian di salah satu ustadz di Jogja. Ini salah satu sebab hidayah. Saya sudah enggak mau, dia paksa aja. Kadang ketemu saya di masjid, ayo coba, saya jemput, saya antar, dia antar saya, ya. Antar sampai saya merasa enggak enak, sampai akhirnya saya ke sana ngobrol sama sang ustadz, ternyata ustadznya nyaman, akhirnya saya ikut kajian, akhirnya jadi begini. Maksud saya di antaranya karena saya sudah dengar yang enggak enak tentang sunnah. Oh, gini beginilah, inilah. Jadi saya sudah antipati sebelumnya. Ini tuh saya alami sendiri. Saya antipati, tapi ada satu ikhwan yang ya udah enggak usah dengar. Coba dulu deh, dia paksa sampai saya enggak enak sama dia. Saya datang dengan merasa tidak enak, tapi ya daripada dia marah, mending saya hadir aja. Ya saya pingin tahu sih juga. Akhirnya timbul kepo, pingin tahu. Akhirnya nyaman. Akhirnya apa? Nyaman, ya. Oleh karenanya salah satu sebab tertolaknya hidayah karena tidak mendalami, tidak mengetahui, hanya mendengar dari sisi yang buruk-buruk tanpa mempelajari hakikat sesuatu tersebut.